Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Und guten Morgen alle zusammen. So, wie geht es euch? Heute sprechen wir über Kinder- und Jugendliteratur atau sastra anak dan remaja. Nah, apa sih definisi dan juga ciri khas sastra anak dan remaja ini atau Kinder- und Jugendliteratur? Nah, sastra anak dan remaja adalah salah satu cabang sastra yang secara khusus ditunjukkan untuk pembaca muda yang mencakup usia anak-anak hingga remaja. Karya-karya dalam kategori ini pun dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan juga tingkat pemahaman mereka dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis dan emosional sesuai dengan usia. Sastra anak adalah karya sastra yang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang berbentuk prosa ataupun puisi yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan mereka. Sementara itu, sastra Jerman ditujukan untuk pembaca yang berada dalam masa transisi antara anak-anak dan dewasa, biasanya berusia antara 12 hingga 18 tahun. Karya-karya ini seringkali mengeksplorasi tema yang relevan dengan pengalaman remaja, seperti pencarian identitas, hubungan sosial, dan juga tantangan menuju kedewasaan. Untuk ciri khasnya sendiri yaitu sastra anak memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sastra untuk kelompok usia lainnya. Beberapa ciri khas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosional anak, sehingga mudah dipahami dan juga diimajinasikan oleh mereka. Kemudian yang kedua, penyajian dengan gaya langsung. Cerita disajikan secara singkat dan langsung menuju sasarannya, dengan mengetengahkan gerak yang dinamis dan jelas sebab-sebabnya. Kemudian yang ketiga, menghindari tema dewasa. Sastra anak menghindari tema-tema yang tidak sesuai untuk anak-anak, seperti seksualitas, kekerasan ekstrim, atau isu-isu kompleks yang belum siap mereka pahami. Kemudian yang keempat, penggunaan ilustrasi. Cerita anak sering dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar yang menarik untuk membantu pemahaman dan menarik minat baca anak. Kemudian yang kelima, akhir yang bahagia. Cerita anak biasanya berakhir dengan kegembiraan pada tokoh utama, memberikan pesan positif dan juga harapan. Nah, berikutnya yaitu ciri khas sastra remaja. Nah, seperti yang kalian lihat, sastra remaja memiliki ciri khas yang mencerminkan pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh remaja. Beberapa ciri khasnya yaitu meliputi yang pertama, tema pencarian identitas. Cerita sering berfokus pada upaya tokoh utama dalam menemukan jati diri dan perannya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, bahasa yang lebih kompleks. Penggunaan bahasa yang lebih kompleks dibandingkan sastra anak, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan pemahaman remaja. Baik, saya perbaiki dulu. Nah, biar lebih kelihatan. Oke, berikutnya yang ketiga, eksplorasi hubungan sosial. Cerita mengeksplorasi dinamika hubungan dengan dengan teman sebaya, keluarga, dan hubungan romantis yang mulai berkembang pada usia ini. Yang keempat, konflik internal dan eksternal. Tokoh utama sering menghadapi konflik internal terkait emosi dan identitas serta konflik eksternal dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, pendekatan realistis. Meskipun beberapa cerita mungkin mengandung unsur fantasi, banyak karya sastra remaja yang mengambil pendekatan realistis untuk mencerminkan kehidupan nyata remaja. Dengan memahami definisi dan ciri khas sastra anak dan remaja, pendidik, orang tua, dan penulis dapat lebih efektif dalam memilih atau menciptakan karya yang sesuai untuk perkembangan dan minat pembaca muda. Berikutnya, masa atau periode sejarah sastra anak dan remaja Jerman atau Mittelalter. Sastra anak dan remaja di Jerman pada abad pertengahan Mittelalter pada abad pertengahan yaitu sekitar tahun 500 hingga 1500 Masehi, konsep sastra anak dan remaja seperti yang kita kenal sekarang belum ada. Namun terdapat berbagai bentuk sastra yang baik secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk dapat dinikmati oleh anak-anak dan remaja. Sastra pada periode ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, kepahlawanan, dan pendidikan moral. Nah, yang pertama ada sastra pada abad pertengahan awal, yaitu berlangsung sekitar tahun 750 hingga 1100 Masehi. Pada periode ini, sebagian besar sastra masih bersifat lisan dan ditulis dalam bahasa Latin atau Jerman kuno.
Sastra yang dapat dikategorikan sebagai bacaan anak dan remaja umumnya terbentuk epos kepahlawanan dan cerita-cerita agama. Nah, untuk ciri khasnya sendiri yaitu yang pertama, lisan dan bersifat didaktik. Sebagian besar cerita disampaikan secara lisan dan bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan agama. Kemudian berikutnya banyak mengandung unsur mitologi dan juga kepahlawanan. Anak-anak dan remaja sering dikenalkan dengan cerita-cerita tentang dewa, kesatria, dan juga tokoh legenda. Kemudian bahasa yang masih terbatas. Sastra lebih banyak ditulis dalam bahasa Latin dibandingkan bahasa Jerman kuno yang belum berkembang pesat sebagai bahasa tulisan. Kemudian, contoh sastra yang berpengaruh ada Hildebrand Schlitt, sebuah epos dalam bahasa Jerman kuno yang mengisahkan pertempuran tragis antara seorang ayah dan anaknya yang tidak saling mengenal. Nah, kemudian contoh berikutnya ada legenda dan hagiografi, yaitu kisah-kisah tentang kehidupan para santo dan martir yang ditunjukkan untuk mengajarkan kebaikan. Berikutnya sastra pada abad pertengahan tinggi yang berlangsung sekitar tahun 1100 Masehi hingga 1250 Masehi. Pada periode ini, sastra Jerman berkembang pesat terutama dengan munculnya literatur atau sastra kesatria yang mengandung unsur kepahlawanan dan juga petualangan. Meskipun banyak ditunjukkan untuk kaum bangsawan, cerita-cerita ini juga dinikmati oleh remaja dan anak-anak sebagai bagian dari pendidikan moral. Untuk ciri khasnya sendiri pada masa ini yaitu tema kesatria dan petualangan. Banyak cerita yang mengisahkan perjalanan heroik dan pencarian makna hidup. Kemudian munculnya bahasa Jerman sebagai bahasa sastra. Bahasa Latin masih dominan, tetapi bahasa Jerman mulai digunakan dalam teks tertulis. Kemudian, banyak karya yang berbasis puisi. Sastra sering disajikan dalam bentuk puisi atau balada yang mudah diingat. Nah, untuk contohnya sendiri ada Parsifal, karya Wolfram von Eschenbach yang diterbitkan sekitar tahun 1200. Nah, karya ini menceritakan perjalanan seorang pemuda bernama Parsifal dalam mencari cawan suci atau Holy Grail. Kemudian karya ini juga mengandung pesan moral tentang kesetiaan, kehormatan, dan juga pertumbuhan spiritual. Kemudian karya ini banyak dinikmati oleh remaja karena memiliki elemen petualangan dan pencarian jati diri. Kemudian ada Tristan und Isolde, karya Gottfried von Strasbourg sekitar tahun 1210. Karya ini mengangkat kisah cinta tragis yang juga mengandung unsur keberanian dan pengorbanan. Meskipun merupakan cerita romantis, unsur petualangan dan kehormatan kesatria menarik bagi remaja laki-laki. Kemudian ada Reineke Fuchs, yaitu karya Reinhard de Fox pada awal abad ke-13 yang mengangkat kisah satir tentang seekor rubah yang cerdik. Banyak digunakan sebagai bahan bacaan karena memiliki unsur cerita binatang dan juga pelajaran moral. Nah, berikutnya sastra pada abad pertengahan akhir yang berlangsung sekitar tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Pada periode ini, sastra menjadi lebih bervariasi dan tidak hanya berfokus pada dunia kesatria, tetapi juga kehidupan rakyat biasa. Banyak cerita yang ditulis dalam bahasa Jerman dan mulai mengarah pada pendidikan anak. Yang pertama, untuk ciri khasnya sendiri pada masa ini yaitu banyak karya yang berbasis prosa. Meskipun puisi masih ada, prosa mulai berkembang sebagai bentuk karya sastra yang lebih mudah dipahami. Kemudian, cerita moral dan fabel. Sastra mulai memasukkan elemen pendidikan dan moral untuk anak-anak. Kemudian meningkatnya akses bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya teknik cetak awal, karya sastra mulai menjangkau lebih banyak orang. Nah, beberapa karya yang terkenal pada masa ini yaitu ada Der Striker, yaitu kumpulan cerita moral dalam bentuk puisi yang ditunjukkan untuk mendidik anak-anak bangsawan. Kemudian ada Till Eulenspiegel yang diterbitkan sekitar tahun 1510. Meskipun berasal dari cerita rakyat lebih lama, kisah karya ini mengangkat kisah seorang tokoh trickster atau penipu cerdik yang mengajarkan kebijaksanaan melalui humor. Kemudian karya ini juga populer sebagai bacaan untuk anak-anak karena unsur komedi dan juga pesan moralnya. Kemudian berikutnya ada Das Narrenschiff atau karya Sebastian Brand tahun 1494. Nah, cerita ini mengangkat sebuah alegori tentang kebodohan manusia yang mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan. Tidak ditujukan secara eksklusif untuk anak-anak, tetapi banyak digunakan dalam pendidikan remaja. Nah, pembahasan berikutnya kita melangkah ke jenis dan juga genre sastra anak dan juga remaja Jerman.
Sastra anak dan remaja Jerman memiliki berbagai beragam jenis dan genre yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat pembaca muda. So, berikut adalah beberapa genre utama beserta contohnya. Yang pertama adalah eh, genre realisme, cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari secara realistis, memungkinkan pembaca muda untuk mengenali diri mereka dalam situasi yang serupa. Contohnya adalah karya-karya Christine Neusdiger seperti Wir Pfeifen auf den Gurgen König yang menceritakan kehidupan keluarga dengan pendekatan realistis dan juga humoris. Kemudian ada fantasi, yaitu cerita yang melibatkan elemen magis atau dunia imajinatif, memungkinkan pembaca untuk menjelajahi alam semesta yang berbeda. Contoh karyanya sendiri ada di Unendliche Geschichte atau Never Ending Story oleh Michael Ende yang membawa pembaca ke dunia fantasi penuh petualangan. Nah, itu ada contohnya. Kemudian ada sastra tradisional, yaitu meliputi dongeng, legenda, dan mitos yang telah diwariskan secara turun-temurun. Contohnya ada kumpulan dongeng oleh Grimm bersaudara seperti Hansel und Gretel, und Schneewittchen, atau Putri Salju. Nah, berikutnya ada puisi, karya sastra dalam bentuk puisi yang dirancang untuk anak-anak seringkali dengan ritme dan rima yang menarik. Contohnya adalah puisi anak-anak karya James Kruse yang dikenal dengan permainan kata dan kreativitasnya. Kemudian ada buku bergambar dan komik. Kombinasi antara teks dan ilustrasi yang membantu anak-anak memahami cerita dengan lebih baik. Contohnya ada Der Struwwelpeter oleh Heinrich Hoffmann, sebuah buku bergambar klasik yang mengajarkan perilaku baik melalui cerita dan ilustrasi. Kemudian untuk berikutnya ada non-fiksi dan biografi, buku yang memberikan informasi faktual dan atau menceritakan kehidupan tokoh nyata, dirancang untuk mendidik sekaligus menginspirasi. Nah, untuk contohnya sendiri ada biografi tokoh-tokoh penting yang ditulis untuk pembaca muda seperti biografi Albert Einstein atau Anne Frank. Nah, diversifikasi genre ini memungkinkan anak-anak dan remaja di Jerman untuk menikmati berbagai jenis bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan perkembangan mereka. Nah, berikut ada contoh dari karya Johann Wolfgang von Goethe. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Sebelum kita lanjut, silahkan tinggalkan like dan subscribe dan juga jangan lupa untuk memberi komentar. Berikutnya, sastra anak sebagai media sosialisasi. Sastra anak memiliki peran penting dalam proses sosialisasi, yaitu dalam membantu anak memahami norma, nilai, dan budaya masyarakat tempat mereka tinggal. Melalui berbagai cerita, anak-anak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, memahami konsep moral, serta mengembangkan empati dan keterampilan mereka. Nah, yang pertama, pengertian sosialisasi dalam sastra anak. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, serta pola perilaku yang dalam masyarakat. Sastra anak melalui berbagai bentuk, cerita, dongeng, dan buku bergambar menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan konsep-konsep sosial kepada anak-anak sejak usia dini. Melalui sastra, anak-anak dapat memahami aturan sosial dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian belajar tentang keanekaragaman budaya dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda. Kemudian mengembangkan kemampuan berempati dengan memahami sudut pandang karakter dalam cerita. Kemudian juga mengidentifikasi peran gender, nilai keluarga, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua, peran sastra anak dalam sosialisasi. Nah, untuk peran pertama yaitu mengajarkan nilai dan norma sosial. Sastra anak seringkali mengandung pesan moral yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Misalnya dalam dongeng Jerman Der Struwwelpeter tahun 1845 karya Heinrich Hoffmann. Anak-anak diajarkan konsekuensi dari perilaku buruk dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian peran yang kedua mengenalkan budaya dan tradisi. Banyak cerita anak-anak yang berbasis pada tradisi masyarakat tertentu, membantu mereka mengenali identitas budaya mereka. Dongeng Grimm seperti Hansel und Gretel atau Rotkäppchen atau Little Riding Hood tidak hanya menghibur tetapi juga mencerminkan kebiasaan dan pola pikir masyarakat Jerman pada zamannya. Kemudian peran yang ketiga mengembangkan empati dan toleransi. Melalui cerita-cerita yang menampilkan beragam karakter,
dan pengalaman hidup, anak-anak belajar memahami perasaan orang lain. Contohnya dalam Emil Undi Detektif tahun 1929 karya Erich Kästner, anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai solidaritas dan persahabatan dalam kehidupan kota besar. Kemudian juga memperkenalkan konsep gender dan peran sosial. Sastra anak sering menggambarkan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Buku modern semakin menampilkan karakter yang lebih inklusif dan melawan stereotip gender, seperti dalam Pippi Langstrumpf, karya Astrid Lindgren, di mana tokoh utama adalah seorang gadis yang mandiri dan pemberani. Kemudian berikutnya, mempersiapkan anak untuk tantangan hidup. Banyak buku anak mengangkat tema seperti kehilangan, perbedaan sosial, atau ketidakadilan, membantu anak-anak memahami dan mengatasi emosi mereka. Contoh dari sastra Jerman adalah Die Unendliche Geschichte atau The Never Ending Story oleh Michael Ende yang membahas keberanian dan imajinasi sebagai cara menghadapi tantangan hidup. Nah, berikut ada contoh karya sastra anak sebagai media sosialisasi. Nah, yang pertama itu buku yang pertama ada Hansel und Gretel karya Grimm bersaudara. Nah, untuk karya ini mengangkat pesan sosialisasi dengan pesannya keberanian, kerjasama, dan kecerdikan dalam menghadapi bahaya. Kemudian untuk buku yang kedua ada Der Struwwelpeter karya Heinrich Hoffmann. Nah, buku ini memiliki pesan konsekuensi dari perilaku buruk dan juga pentingnya disiplin. Kemudian untuk buku ketiga ini ada Emil Undi Detektif oleh karya Erich Kästner dengan pesan solidaritas, kerja tim, dan juga kejujuran. Kemudian berikutnya ada Die Unendliche Geschichte karya Michael Ende. Nah, ini memiliki pesan imajinasi sebagai alat untuk memahami dan mengatasi tantangan hidup. Kemudian yang terakhir ada Pippi Langstrumpf oleh Astrid Lindgren. Nah, ini mengangkat pesan kemandirian, keberanian, dan juga kebebasan dari norma sosial yang kaku. Nah, sebelum kita berlanjut, bagaimana menurut kalian? Baik, kita lanjut. Seni dan puisi anak. Seni dan puisi anak dalam sastra Jerman. Seni dan puisi anak memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif, emosional, dan juga sosial anak-anak. Melalui seni sastra seperti puisi dan ilustrasi dalam buku anak, anak-anak dapat mengekspresikan diri, memahami dunia sekitar, serta mengembangkan kreativitas mereka. Yang pertama, puisi anak dalam sastra Jerman. Puisi anak-anak di Jerman memiliki karakteristik khas, seperti bahasa yang ringan, ritme yang menarik, dan pesan moral atau edukatif yang mudah dipahami. Beberapa puisi anak terkenal dalam sastra Jerman berasal dari abad ke-19 hingga era modern. Untuk ciri-ciri puisi yaitu ada rima dan ritme, memudahkan anak-anak untuk mengingat dan menikmati puisi. Kemudian ciri berikutnya yaitu tema sederhana dan dekat dengan dunia anak seperti alam, binatang, keluarga, dan juga persahabatan. Kemudian berikutnya ada bahasa yang mudah dimengerti, menggunakan kosakata yang sesuai dengan usia anak. Kemudian memiliki unsur humor dan imajinasi, seringkali mengandung elemen fantasi atau kelucuan yang menarik perhatian anak-anak. Nah, beberapa penyair yang terkenal dalam sastra Jerman, yang pertama ada Christian Morgenstern, 1871 hingga 1914. Dikenal dengan puisi jenaka dan kreatif, sering menggunakan permainan kata dan juga humor. Contoh karyanya ada Das Nasobem, yaitu puisi tentang hewan imajiner dengan hidung yang besar. Kemudian yang kedua ada Wilhelm Busch, 1832-1908, menciptakan puisi naratif yang sering disertai dengan ilustrasi. Untuk contoh karyanya ada Max und Moritz, yaitu cerita dalam bentuk puisi tentang dua anak nakal yang sering berbuat onar. Kemudian ada James Kruse, 1926 hingga 1997, menulis puisi anak-anak yang mengajarkan nilai-nilai moral dengan gaya yang ringan dan juga menyenangkan. Untuk contoh karyanya ada Henriette Brimmelbahn, yaitu puisi tentang petualangan sebuah kereta api kecil. Kemudian ada Heinrich Hoffmann, 1809-1894, yaitu penulis Der Struwwelpeter, kumpulan puisi moral yang berisi peringatan tentang konsekuensi dari perilaku buruk. Nah, seni dalam sastra anak. Seni dalam sastra anak tidak hanya berupa puisi, tetapi juga mencakup ilustrasi, lagu, permainan kata yang memperkaya pengalaman membaca. Nah, ilustrasi dalam buku anak.
Buku anak di Jerman seringkali dilengkapi dengan ilustrasi yang membantu anak memahami isi cerita dan juga merangsang imajinasi mereka. Kemudian beberapa contoh ilustrator terkenal untuk karya sastra ini ada Janos, dikenal dengan buku anak-anak seperti Oh, Vision is Panama. Kemudian berikutnya ada Axel Scheffler, yaitu ilustrator dari Gruffalo yang ditulis oleh Julia Donaldson. Nah, ini adalah contoh di sebelah kiri ini adalah contoh dari karya Janos, Oh, Vision is Panama. Berikutnya lagu-lagu anak yang berasal dari puisi. Banyak puisi anak-anak yang kemudian diadaptasi menjadi lagu, misalnya saja seperti Alle Vogel sind schon da, lagu anak klasik Jerman yang berasal dari puisi tentang musim semi. Kemudian Der Kuckuck und der Esel, lagu yang berasal dari puisi anak tentang burung kukuk dan juga keledai. Nah, berikutnya manfaat seni dan puisi anak dalam pendidikan. Seni dan puisi tentu memiliki manfaat besar dalam perkembangan anak-anak, diantaranya dapat meningkatkan daya ingat. Rima dan ritme dalam puisi membantu anak-anak mengingat kata dan konsep baru. Kemudian juga dapat mengembangkan kreativitas, yaitu untuk membantu anak mengekspresikan diri melalui kata-kata dan juga gambar. Kemudian dapat mengajarkan nilai moral. Puisi seringkali mengandung pesan moral yang penting untuk perkembangan karakter anak. Membantu perkembangan bahasa. Anak-anak yang sering membaca puisi cenderung memiliki keterampilan bahasa yang lebih baik. Nah, berikutnya pembahasan mengenai literatur visual atau buku bergambar dan juga komik. Nah, literatur visual, buku bergambar dan komik dalam sastra anak Jerman. Literatur visual seperti buku bergambar atau Bilderbuch dan komik memiliki peran besar dalam perkembangan literasi anak-anak. Dengan kombinasi teks dan juga ilustrasi, literatur visual membantu anak memahami cerita dengan lebih mudah serta meningkatkan daya imajinasi mereka. Di Jerman, buku bergambar dan komik menjadi bagian penting dalam pendidikan anak sejak dini. Nah, ini adalah contoh dari buku komik yang di Jerman. Nah, buku bergambar atau Bilderbuch dalam sastra anak Jerman. Buku bergambar adalah jenis literatur anak yang menggabungkan teks dan ilustrasi untuk menyampaikan cerita. Beberapa buku memiliki teks yang sangat sedikit, sementara yang lain menampilkan ilustrasi sebagai bagian utama dari narasi. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu ilustrasi dominan dalam halaman buku. Kemudian teks sederhana dan singkat, seringkali hanya beberapa kata atau kalimat, ditunjukkan untuk anak usia dini yang berkisar 2 hingga 7 tahun. Kemudian menggunakan warna-warna cerah dan juga gaya visual yang menarik. Kemudian mengangkat tema yang dekat dengan dunia anak-anak seperti keluarga, persahabatan, eksplorasi dunia sekitar. Nah, untuk contoh sendiri ada seperti yang kita bahas sebelumnya yaitu Der Struwwel Peter tahun 1845 oleh Henry Schoffman. Nah, ini adalah salah satu buku bergambar paling awal dalam sastra anak Jerman yang berisi kumpulan cerita moral dan dalam bentuk puisi dengan ilustrasi yang menggambarkan konsekuensi dari perilaku buruk. Nah, kemudian seperti yang kita bahas juga sebelumnya ada Oh Vision is Panama karya Janos. Nah, ini kisah tentang persahabatan antara beruang dan harimau yang mencari negeri impian mereka di Panama. Kemudian ilustrasi penuh warna yang memperkaya cerita dengan nuansa petualangan dan juga imajinasi. Kemudian untuk contoh berikutnya ada Der kleine Wassermann 1956 karya Otfried Preussler. Nah, kisah ini karya ini mengisahkan kehidupan seorang anak laki-laki yang tinggal di dasar danau. Nah, karya ini juga dilengkapi ilustrasi menawan yang menggambarkan kehidupan bawah air secara magis. Nah, kemudian contoh berikutnya di Kleine Raupen Nimmersatt, The Very Hungry Caterpillar, karya Eric Carle. Meskipun Eric Carle berasal dari Amerika Serikat, buku ini sangat populer di Jerman dan banyak digunakan dalam pendidikan anak. Ilustrasi khas dengan teknik kolase atau cerita interaktif yang mendidik tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, kemudian setelah ada buku bergambar, nah berikutnya adalah ada komik. Komik dalam literatur anak Jerman berkembang seiring dengan popularitasnya di Eropa dan Amerika. Komik lebih banyak ditunjukkan untuk anak-anak yang lebih besar, berkisar sekitar 7 tahun ke atas, dengan cerita yang lebih panjang dan juga kompleks. Sejak abad 19, kartun dan cerita bergambar telah menjadi bagian dari sastra anak di Jerman. Wilhelm Busch dengan karyanya Max und Moritz tahun 1865 sering dianggap sebagai pelopor komik Jerman. Untuk ciri-ciri komik anak Jerman yaitu menggunakan panel-panel ilustrasi dengan teks pendek dalam balon kata, kemudian menampilkan humor, petualangan atau fantasi,
memiliki karakter yang kuat dan mudah dikenali oleh anak-anak, serta dapat berisi pesan moral atau pendidikan dengan cara yang menghibur. Untuk contoh komik anak yang terkenal dari Jerman adalah yang pertama Max und Moritz karya Wilhelm Busch. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Nah, karya ini disebut sebagai salah satu komik pertama dalam sejarah dan juga menceritakan dua anak nakal yang suka mengerjai orang di desa mereka dengan ilustrasi berwarna hitam putih dan juga teks berima. Kemudian ada karya yang berjudul Fix und Foxy tahun 1953 karya Rolf Kauka. Serial komik populer tentang dua rubah bersaudara yang sering berpetualang dan mengalami berbagai kejadian lucu. Nah, kemudian ini disebut sebagai Mickey Mouse versi Jerman karena popularitasnya. Kemudian yang ketiga ada Werner tahun 1981 karya Rutger Feldman Broschel. Komik humor yang berfokus pada karakter Werner, seorang mekanik motor yang suka kebebasan. Meskipun lebih cocok untuk remaja, komik ini memiliki pengaruh besar dalam budaya komik Jerman. Kemudian berikutnya yang keempat, Der Kleine Vampir tahun 1979, karya Angela Sommer-Bodenburg. Nah, ini mengisahkan kisah seorang anak laki-laki yang berteman dengan vampir kecil. Cerita ini juga menggabungkan elemen horor ringan dan juga humor dengan ilustrasi yang menarik. Nah, apa saja sih peran buku bergambar dan komik dalam pendidikan anak? Literatur visual seperti buku bergambar dan komik tentunya memiliki banyak manfaat dalam perkembangan anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan minat membaca. Dengan meningkatkan minat membaca, anak-anak lebih tertarik membaca jika teks didukung dengan ilustrasi yang menarik. Kemudian membantu anak yang kesulitan membaca untuk memahami cerita melalui gambar. Kemudian yang kedua, memperluas imajinasi dan kreativitas. Ilustrasi merangsang daya imajinasi anak dan membantu mereka dalam memahami konsep abstrak. Komik seringkali menggambarkan dunia fantasi yang memperkaya pemikiran kreatif anak-anak. Kemudian berikutnya, membantu perkembangan bahasa dan kognitif. Buku bergambar membantu anak memahami kosakata, baru dengan konteks visual. Komik mengajarkan bagaimana urutan kejadian dalam sebuah cerita. Kemudian yang terakhir, mengajarkan nilai moral dan sosial. Banyak buku anak mengajarkan tentang empati, kerjasama, dan juga kebaikan hati. Komik dengan cerita humor sering menyampaikan pesan moral dengan cara yang tidak menggurui. Nah, berikutnya ada lagu anak-anak Jerman atau kita sebutnya dengan Kinderlieder. Lagu anak-anak Jerman. Lagu anak-anak atau Kinderlieder Jerman memiliki sejarah panjang dan memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak-anak. Lagu-lagu ini tidak hanya menghibur tetapi juga berfungsi sebagai alat pembelajaran bahasa, budaya, dan juga nilai-nilai sosial. Nah, sejarah dan perkembangan Kinderlieder yang pertama itu lagu anak di Jerman telah ada sejak berabad-abad lalu dan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak lagu yang berasal dari abad ke-18 hingga abad ke-19, tetapi tetap populer hingga sekarang. Sebagian lagu anak-anak Jerman berasal dari lagu rakyat atau Volkslieder yang kemudian disesuaikan untuk anak-anak. Beberapa lagu juga diciptakan oleh penulis dan komposer terkenal seperti Hoffmann von Fallersleben dan Franz Wiedemann yang banyak menulis lagu anak-anak pada abad ke-19. Nah, untuk ciri-ciri dari lagu anak-anak Jerman yaitu memiliki lirik sederhana dan mudah diingat, seringkali berisi pengulangan kata-kata. Nah, berikutnya melodi yang ceria dan ringan, memudahkan anak-anak untuk menyanyi dan menari. Kemudian untuk lagu sendiri mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan anak seperti alam, binatang, keluarga, dan juga kebiasaan sehari-hari. Kemudian sering digunakan dalam pendidikan, baik di sekolah maupun di rumah, untuk mengajarkan kosakata, angka, dan juga keterampilan sosial. Nah, apa saja sih lagu yang terkenal? Nah, berikut ada beberapa lagu yang terkenal seperti Alle Vogel sind Sonntag, Semua Burung Sudah Datang. Lagu musim semi yang menggambarkan kembalinya burung setelah musim dingin, ditulis oleh August Henry Hoffmann von Fallersleben, digunakan untuk mengenalkan anak-anak pada alam dan perubahan musim. Berikut liriknya, kita akan bahas ini di video berikutnya. Ya, mungkin menyanyi. Kemudian berikutnya Hansen Klein si kecil Hans. Lagu tentang seorang anak laki-laki yang meninggalkan rumah untuk berpetualang dan juga akhirnya kembali. Mengajarkan tentang petualangan dan pentingnya berkeluarga. Nah, berikut liriknya dan sama seperti yang tadi kita akan bahas di video berikutnya dan kemungkinan
akan langsung praktik nyanyi. Kemudian Der Kuckuck und der Esel, burung kukuk dan keledai maksudnya. Ralat. Lagu lucu tentang burung kukuk dan keledai yang bertengkar tentang siapa yang bisa bernyanyi lebih baik. Sering digunakan untuk melatih ritme dan juga nada dalam musik anak-anak. Nah, berikut liriknya. Nah, iya bahkan es adalah. Nah, kemudian berikutnya ada Bruder Jakob atau Saudara Jakob, versi Jerman dari lagu terkenal Frere Jacques dari Prancis. Lagu ini sering digunakan dalam permainan dan nyanyian canon, bernyanyi secara berulang dengan suara yang masuk bergantian. Berikut liriknya. Kemudian berikutnya ada lagu Schlaf, Kindlein Schlaf, tidurlah anakku, tidurlah. Lagu pengantar tidur Lulabi yang sangat populer di Jerman, liriknya menenangkan dan sering dinyanyikan oleh orang tua kepada bayi mereka. Berikut liriknya, nah ini mirip seperti Nina Bobo. Kemudian berikutnya kita bahas manfaat lagu anak-anak dalam pendidikan dan juga perkembangan anak. Kinderlieder tidak hanya menghibur tetapi juga memiliki manfaat penting dalam perkembangan anak. Yang pertama, mengembangkan keterampilan bahasa. Anak-anak belajar kosakata baru dan bagaimana mengucapkan kata-kata dengan benar, membantu mereka mengenali pola kalimat dan struktur bahasa. Kemudian meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Lagu dengan pengulangan kata dan melodi membantu meningkatkan memori dan daya ingat anak-anak. Kemudian mempromosikan sosialisasi dan kerjasama. Lagu yang dinyanyikan bersama membantu anak belajar bekerja dalam kelompok dan memahami pentingnya harmoni sosial. Kemudian mengajarkan budaya dan tradisi. Banyak lagu anak-anak Jerman berasal dari tradisi lama, membantu anak mengenal budaya dan sejarah Jerman. Kemudian mengembangkan kreativitas dan juga imajinasi. Lagu dengan lirik imajinatif dapat merangsang daya pikir kreatif anak-anak. Oke, berikutnya kita lanjut ke cerita krimis. Cerita krimi atau kriminal dalam sastra Jerman. Sastra krimi atau kriminal adalah salah satu genre yang populer dalam dunia literatur Jerman. Genre ini mencakup cerita detektif, thriller, misteri, dan cerita kriminal lainnya yang seringkali berfokus pada penyelidikan, kejahatan, intrik, dan ketegangan psikologis. Dalam sastra anak dan remaja, cerita krimi sering dikemas dengan elemen petualangan, teka-teki, dan karakter yang cerdas sehingga tetap menarik bagi pembaca muda tanpa terlalu banyak unsur kekerasan. Ciri-ciri cerita krimi itu memilih yang pertama misteri atau kejahatan sebagai fokus utama. Biasanya melibatkan kasus pembunuhan, pencurian, atau kejahatan lainnya yang perlu dipecahkan. Teka-teki dan petunjuk disebar sepanjang cerita. Tokoh detektif dan penyidik. Nah, ini bisa berupa detektif profesional, polisi, atau bahkan anak-anak yang cerdas dan memiliki kemampuan analitis. Contohnya saja seperti berikut, ada Sherlock Holmes dalam versi Jerman atau karakter anak-anak dalam seri krimi. Berikutnya ada petunjuk dan logika. Pembaca diajak untuk menebak pelaku dengan mencari petunjuk yang disajikan dalam cerita. Kemudian berikutnya ketegangan dan intrik. Alur cerita yang penuh dengan ketegangan dan kejutan. Terkadang ada elemen thriller psikologis atau perburuan pelaku kejahatan. Kemudian berikutnya latar tempat yang beragam. Bisa terjadi di kota besar, desa terpencil, atau bahkan lingkungan sekolah dalam cerita krimi anak-anak. Nah, berikut contohnya. Yang pertama ada TKKG, karya Stefan Wolf. Nah, ini adalah seri detektif anak yang paling terkenal di Jerman. Mengisahkan 4 sahabat, Tim, Karl, Klausen, dan Gaby. Nah, itu adalah kepanjangan dari TKKG. Tim, Karl, Klausen, Gaby. Yang menyelidiki berbagai kasus kejahatan. Kemudian berisi petualangan seru, teka-teki menarik, dan juga ketegangan, tetapi tetap cocok untuk anak-anak dan remaja. Kemudian berikutnya yang kedua ada di Dry, The Three Investigator, karya Robert Arthur versi Jerman dikembangkan lebih lanjut. 3 anak-anak detektif muda, Justus, Peter, dan Bob yang tinggal di Amerika tetapi sangat populer di Jerman. Mereka menyelidiki kasus misterius dengan bantuan alat-alat teknologi dan juga kecerdasan mereka. Kemudian menggabungkan petualangan kriminal dan unsur supernatural dalam beberapa cerita. Kemudian berikutnya Emil und Detektif. Undi Detektif karya Erich Kästner, salah satu novel detektif klasik anak-anak yang diterbitkan pada tahun 1929. Emil, seorang anak laki-laki dari desa, pergi ke Berlin dan kehilangan uangnya bersama teman-teman barunya. Dia menyelidiki pencurian dan menangkap pelaku, menampilkan persahabatan, keberanian, kejujuran dalam menyelesaikan misteri.
Kemudian ada Kommissar Kugelblitz yang karya Ursel Scheffler. Komik dan buku krimi interaktif untuk anak-anak mengisahkan detektif Kugelblitz yang memiliki cara unik dalam menyelesaikan kejahatan. Setiap cerita dilengkapi dengan teka-teki yang harus dipecahkan oleh pembaca sehingga lebih interaktif. Kemudian, peran sastra krimi dalam pendidikan dan perkembangan anak. Nah, tentunya cerita krimi bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga memiliki banyak manfaat dalam perkembangan anak dan remaja. Yang pertama, mengembangkan kemampuan analitis dan logika. Anak-anak belajar berpikir kritis dan memperhatikan detail, mendorong mereka untuk memecahkan masalah dengan cara yang logis, kemudian untuk meningkatkan minat membaca. Alur cerita yang penuh misteri membuat anak-anak lebih antusias membaca. Kemudian berikutnya yaitu mendorong kreativitas imajinasi. Anak-anak membayangkan bagaimana penyelidikan dilakukan dan ikut serta dalam memecahkan misteri. Kemudian mengajarkan nilai moral dan etika, menunjukkan perbedaan antara benar dan salah, serta pentingnya keadilan. Memotivasi anak untuk memiliki keberanian dan kejujuran dalam menghadapi situasi yang sulit. Baik, sebelum lanjut, saya minum dulu. Berikutnya ada Liebesgeschichten. Atau kalau bahasa Indonesianya kita menyebutnya dengan cerita cinta dalam sastra Jerman. Liebesgeschichten adalah cerita yang berfokus pada kisah cinta antara dua karakter utama. Tema ini seringkali mengeksplorasi perasaan, konflik, dan dinamika hubungan, baik yang bahagia maupun tragis. Dalam sastra Jerman, cerita cinta telah menjadi bagian penting dari berbagai periode sastra, mulai dari romantik, romantisme, realisme hingga sastra modern. Ciri-ciri Liebesgeschichten. Cerita cinta. Cerita cinta dalam sastra Jerman memiliki beberapa karakteristik khas. Yang pertama, fokus pada hubungan emosional, menceritakan bagaimana hubungan berkembang dari pertemuan pertama hingga konflik penyelesaiannya. Kemudian memiliki tema yang beragam. Cinta romantis terlarang, tragis, persahabatan yang berkembang menjadi cinta, cinta yang tak terbalas, dan sebagainya. Konflik sebagai penggerak cerita. Hambatan sosial, perbedaan kelas, keluarga, dan perang, penyakit, atau cinta segitiga sering menjadi inti cerita. Kemudian memiliki latar waktu dan tempat yang kaya. Bisa berlatar di masa lalu, yaitu biasanya ini adalah sastra klasik, masa kini, atau bahkan di dunia futuristik, sastra fiksi. Memiliki emosi yang kuat. Pembaca sering diajak untuk ikut merasakan kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, dan kesedihan mendalam dalam perjalanan cinta tokohnya. Nah, untuk contoh-contoh dari karya Liebesgeschichten ada Die Leiden des Junges Wertherskaya, karya Johann Wolfgang von Goethe yang diterbitkan tahun 1774. Nah, ini adalah salah satu novel cinta paling terkenal dalam sastra Jerman. Berkisah tentang Werther, seorang pemuda yang jatuh cinta pada Lotte yang sudah bertunangan dengan pria lain. Aduh, parah. Menggambarkan cinta yang tak terbalas, yang membawa Werther pada penderitaan batin hingga akhirnya bunuh diri. Aduh, jangan ditiru ya. Novel ini menjadi ikon romantisisme dan memengaruhi banyak penulis Eropa lainnya. Kemudian ada Equibris oleh Theodor Fontane tahun 1895. Sebuah novel realis tentang Equibris, seorang wanita yang muda yang menikah dengan pria yang lebih tua tetapi kemudian jatuh cinta pada pria lain. Novel ini mengkritik norma sosial dan peran perempuan dalam masyarakat abad ke-19. Kemudian karya ini pula berakhir tragis karena Evie mengalami pengasingan sosial dan juga kematian yang menyedihkan. Kemudian karya berikutnya ada Tristan und Isolde, karya Richard Wagner. Nah, ini adalah karya opera tahun 1865 berbasis legenda abad pertengahan. Kisah cinta epik antara Tristan dan Isolde yang mengalami cinta terlarang akibat ramuan cinta ajaib. Cerita ini berasal dari sastra abad pertengahan tetapi sangat terkenal melalui opera Wagner. Kemudian ini mengangkat tema cinta yang tak bisa dimiliki dan pengorbanan. Kemudian contoh berikutnya ada Veronica Beslis Susterben, karya Paulo Coelho, diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Nah, jadi ini adalah ini bukan karya asli Jerman, tapi ini adalah karya yang diterjemahkan. Novel ini sangat populer dalam bahasa Jerman. Kisah Veronica, seorang wanita muda yang mencoba bunuh diri tetapi menemukan makna cinta dan kehidupan dalam sebuah rumah sakit jiwa. Cerita ini juga mengangkat tema tentang harapan dan bagaimana cinta bisa mengubah seseorang.
Kemudian Good Gag and Northwind, karya Daniel Glatauer tahun 2006. Novel modern berbentuk email exchange antara dua orang asing yang tanpa sengaja mulai berbicara dan jatuh cinta, menggambarkan bagaimana cinta bisa tumbuh tanpa pertemuan fisik hanya melalui komunikasi digital. Cerita ini sangat relevan dengan zaman modern dan menjadi bestseller di Jerman. Nah, untuk perannya sendiri yaitu ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi memiliki pengaruh budaya dan sosial. Yang pertama itu ada refleksi zaman. Kisah cinta yang sering mencerminkan norma sosial, nilai budaya dan juga kondisi masyarakat di suatu periode tertentu. Misalnya Fibris menggambarkan bagaimana perempuan terbelenggu oleh norma sosial pada abad ke-19. Kemudian yang kedua, sumber inspirasi dalam seni dan musik. Banyak cerita cinta Jerman yang diadaptasi menjadi film, opera, dan teater seperti Tristan und Isolde. Kemudian yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, menunjukkan bagaimana cinta bisa menjadi kekuatan tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Kemudian berikutnya mengajarkan pentingnya kejujuran, pengorbanan, dan memahami perasaan orang lain. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang fantasi, Kinder, und Jugendliteratur atau cerita fantasi. Nah, pengertian sastra fantasi untuk anak dan remaja. Fantasi, Kinder, und Jugendliteratur adalah genre sastra yang menampilkan elemen fantasi, dunia imajinatif, makhluk magis, dan peristiwa supranatural. Sastra ini mengajak pembaca untuk memasuki dunia di luar realitas sehari-hari yang penuh dengan petualangan, sihir, dan keajaiban. Dalam sastra Jerman, cerita fantasi telah menjadi bagian penting dalam perkembangan literatur anak dan remaja, sejak dongeng klasik hingga novel fantasi modern. Ciri-ciri sastra fantasi anak dan remaja. Yang pertama, dunia imajinatif dan alternatif. Setting cerita ini biasanya berupa dunia yang sepenuhnya fiksi atau secondary world atau dunia nyata yang memiliki unsur magis atau portal fantasi. Contohnya saja yaitu ada dunia Momo yang penuh dengan makhluk waktu dalam karya Michael Ende. Kemudian ada makhluk fantasi dan sihir. Karakter biasa berupa peri, naga, penyihir, monster atau makhluk gaib lainnya. Contohnya naga dalam Die Unendliche Geschichte atau The Never Ending Story. Kemudian berikutnya memiliki petualangan dan pencarian. Tokoh utama sering menjalani misi atau perjalanan epik, bertemu dengan berbagai rintangan dan mengalami perkembangan karakter. Contohnya itu kerabat karya Otfried Preussler di mana seorang anak laki-laki harus menghadapi tantangan dalam sekolah sihir yang gelap. Kemudian berikutnya konflik antara kebaikan dan kejahatan. Ini mengangkat tema perjuangan melawan kejahatan atau kekuatan jahat yang ingin menguasai dunia. Contohnya ada Harry Potter dalam versi terjemahan Jerman yang sangat populer di kalangan anak-anak. Kemudian memiliki pesan moral yang mendalam. Meskipun bersifat fantasi, cerita ini sering menyampaikan nilai-nilai moral, sosial, dan filosofis yang penting bagi pembaca muda. Untuk contoh karya sastra fantasi Jerman dan anak remaja dalam sastra Jerman itu yang pertama di Unendliche Geschichte, The Neverending Story. Nah, ini adalah yang sebelum-sebelumnya kita bahas tadi. Kemudian ini mengajarkan tentang keberanian, imajinasi, dan kekuatan harapan. Kemudian Momo yang karya Michael Ende tahun 1973 menceritakan seorang gadis yang bisa mendengarkan dengan sangat baik melawan pria abu-abu yang mencuri waktu manusia. Kemudian memiliki filosofis tentang waktu, kesederhanaan, dan kebahagiaan sejati. Kemudian ada Kerabat karya Otfried Preussler tahun 1971. Nah, ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yatim piatu yang masuk ke sekolah sihir misterius dan harus melawan kekuatan gelap untuk menyelamatkan dirinya. Nah, cerita ini berlatar belakang tradisi mitologi Eropa Timur dan dongeng rakyat. Kemudian berikutnya ada Jim Knopf dan Lukas der Lokomotivführer karya Michael Ende tahun 1960 mengisahkan Jim Knopf seorang anak yatim piatu dan petualangannya bersama Lukas seorang masinis kereta api. Nah, cerita ini penuh dengan dunia fantasi, makhluk ajaib, dan juga petualangan seru. Kemudian di Kleine Hexe atau di Little Witch, karya Otfried Preussler tahun 1957. Nah, ini mengisahkan seorang penyihir kecil yang ingin menjadi baik tetapi harus menghadapi aturan ketat dari dunia penyihir, memiliki pesan moral keberanian untuk memilih jalan sendiri meskipun bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Untuk peran sastra fantasi dalam perkembangan anak Jerman adalah
tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak remaja. Yang pertama, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pembaca diajak untuk memahami simbolisme, membangun pemecah masalah, dan melihat berbagai perspektif. Kemudian juga dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan, seperti persahabatan, keberanian, kejujuran, dan juga keadilan. Kemudian membantu anak mengatasi ketakutan, seperti tidak mudah menyerah dalam kehidupan nyata. Nah, berikutnya ada perfilme Kinder Unjugend Literatur. Ini adalah pembahasan kita yang atau di dalam buku ini sudah bab ke-11. Verfilme Kinder Unjugend Literatur adalah karya sastra anak dan remaja Jerman yang telah diadaptasi ke dalam bentuk film atau serial televisi. Adaptasi ini bertujuan untuk menghadirkan kembali cerita dalam format visual yang lebih menarik, mudah diakses, dan lebih mendalam secara emosional bagi anak-anak dan remaja. Di Jerman banyak buku anak remaja yang diadaptasi menjadi film layar lebar, serial TV, hingga film animasi. Adaptasi ini seringkali mempertahankan inti cerita, tetapi juga dapat mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sinematografi atau preferensi audiens modern. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri yaitu kesetiaan terhadap cerita asli, terutama pada alur, karakter, dan pesan moral dari buku aslinya. Namun ada juga yang mengalami modifikasi agar lebih sesuai dengan durasi film atau selera modern. Nah, visual yang menarik dan imajinatif. Sastra yang diadaptasi ini mengandung elemen fantasi sehingga adaptasi film menggunakan efek visual dan CGI untuk menghadirkan dunia magis dengan lebih nyata. Kemudian menyesuaikan dengan audiens modern. Kadang-kadang terdapat perubahan dalam dialog, setting, atau karakterisasi agar lebih sesuai dengan selera dan konteks budaya zaman sekarang. Kemudian pesan moral yang tetap dipertahankan, seperti dalam buku, film adaptasi juga menyampaikan nilai-nilai seperti persahabatan, keberanian, kebaikan, dan juga kejujuran. Beberapa contoh yang diadaptasi ke film yaitu ada Die Unendliche Geschichte, karya The Never Ending Story, karya Michael Ende. Nah, ini sama dengan seperti yang kita bahas sebelumnya. Film ini mendapat kesuksesan besar di Hollywood dan menjadi ikon film fantasi anak-anak. Kemudian ada Momo, karya Michael Ende tahun 1973. Film ini mempertahankan pesan filosofis dari bukunya tentang pentingnya waktu dan kebahagiaan sejati. Kemudian Kerabat, adaptasinya adaptasi filmnya memiliki sinematografi yang gelap dan atmosferik, lebih menonjolkan unsur horor dan thrill dibandingkan novel aslinya. Kemudian ada Jim Knopf und Lucas, Der Lokomotivführer, karya Michael Ende tahun 1960 dan filmnya tahun 2018. Film adaptasi menggunakan efek CGI yang luar biasa dan berhasil membawa dunia fantasi dari buku ke layar lebar dengan cara yang spektakuler. Kemudian ada Die kleine Hexe, The Little Witch, yang difilmkan tahun 2018. Film ini menghadirkan banyak elemen humor dan kehangatan, cocok untuk anak-anak. Kemudian berikutnya Emil und die Detektiv, Erich Kästner 1929 dan difilmkan 3 kali. Yang pertama 1931, 1954, dan 2001. Berikut adalah ilustrasi dari Die kleine Hexe. Kemudian mengisahkan petualangan Emil dan teman-temannya membongkar kejahatan di Berlin. Telah diadaptasi beberapa kali dalam berbagai versi film, mulai dari film hitam putih hingga film modern. Kemudian dampak dan manfaat adaptasi film dari sastra anak dan remaja, yang itu pertama, membantu anak-anak yang kurang gemar membaca. Film bisa menjadi pintu masuk bagi anak-anak yang kurang tertarik membaca untuk mengenal karya sastra. Setelah menonton film, anak-anak mungkin tertarik untuk membaca versi bukunya. Kemudian visualisasi yang memudahkan pemahaman. Beberapa buku memiliki bahasa yang kompleks atau konsep yang sulit dipahami oleh anak-anak, sehingga film bisa membantu mereka memahami cerita dengan lebih mudah. Kemudian melestarikan karya sastra klasik. Nah, film membantu membawa karya sastra klasik ke generasi baru dengan cara yang lebih menarik dan relevan. Kemudian sebagai sarana pendidikan yang interaktif, guru dapat menggunakan film adaptasi dalam pembelajaran sastra untuk mendiskusikan perbedaan antara buku dan film. Kemudian membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan membandingkan cara penyampaian cerita dalam dua media yang berbeda. Akan tetapi, tantangan dalam adaptasi film dari sastra anak dan remaja. Meskipun adaptasi film memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa tantangan yang sering muncul.
seperti perubahan dari buku asli. Contohnya dalam film di Unan di Higashita, bagian akhir cerita berbeda dari buku aslinya. Kemudian durasi yang terbatas, film biasanya berdurasi 1,5 hingga 2 jam sehingga tidak semua detail dari buku bisa dimasukkan ke dalam film. Beberapa elemen cerita mungkin harus dipotong atau disederhanakan. Kemudian ekspektasi tinggi dari pembaca. Penggemar buku seringkali memiliki ekspektasi tinggi terhadap adaptasi film dan jika film tidak sesuai harapan bisa menimbulkan kritik. Kemudian kesulitan menghadapi dunia fantasi yang rumit. Sastra anak dan remaja sering memiliki dunia fantasi yang luas dan kompleks sehingga tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam film tanpa kehilangan esensi aslinya. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah Kinderroman und Jugendroman. Dalam sastra Jerman, Kinderroman dan Jugendroman adalah dua kategori utama dalam sastra anak dan remaja yang memiliki perbedaan berdasarkan usia target pembaca dan tema cerita. Kinderroman atau novel anak ditujukan untuk anak-anak usia sekitar 6-12 tahun dengan cerita yang lebih sederhana, penuh petualangan dan mengandung nilai edukatif. Jugendroman ditujukan untuk remaja usia 13 tahun ke atas dengan tema yang lebih kompleks, mencerminkan tantangan kehidupan remaja seperti pencarian identitas, persahabatan, percintaan, dan konflik sosial. Untuk ciri-cirinya sendiri, yaitu untuk usia pembaca, Kinderroman berusia sekitar 6-12 tahun dan Jugendroman 13 tahun ke atas. Untuk tema sendiri, untuk Kinderroman memiliki tema petualangan, persahabatan, fantasi, dan keluarga, dan sedangkan Jugendroman identitas, cinta, pencarian jati diri, dan sosial. Untuk bahasa, Kinderroman memiliki bahasa sederhana dan mudah dipahami, sedangkan Jugendroman lebih kompleks menggunakan perspektif psikologis. Kemudian untuk aspek karakter utama, Kinderroman memiliki karakter utama anak-anak atau hewan antropomorfik. Kemudian untuk Jugendroman, remaja yang menghadapi konflik kehidupan. Kemudian untuk gaya narasi untuk Jugendroman memiliki gaya narasi ringan, humoris, dan sering menggunakan ilustrasi. Sedangkan Jugendroman lebih serius, mendalam, dan realistis. Untuk aspek pesan moral, Kinderroman memiliki pesan pendidikan nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan keberanian. Sedangkan Jugendroman kritik sosial, pencarian makna hidup, dan masalah psikologis. Nah, untuk contoh dari Kinderroman sendiri ada Emil und Detektiv. Ini menjadi salah satu novel anak paling terkenal di Jerman dan telah diadaptasi ke berbagai film. Kemudian di Kleine Hexe, ini adalah memiliki tema kebaikan, keberanian, dan kebebasan memilih menjadi inti cerita ini. Kemudian Jim Croft und Lukas der Lokomotivführer. Pesan moralnya adalah tentang persahabatan, keberanian, dan eksplorasi dunia baru. Kemudian Der Robert Hotzenplotz, novel ini memiliki unsur humor dan penuh kejutan, menjadikannya favorit di kalangan anak-anak Jerman. Kemudian untuk Jugendroman sendiri atau novel remaja, yang pertama ada di Mitte der Welt, menceritakan kehidupan Pil, seorang remaja yang tumbuh dengan keluarga yang tidak konvensional dan mengalami pencarian jati diri serta cinta pertamanya. Ini mengangkat isu identitas keluarga dan hubungan romantis. Kemudian berikutnya yang kedua ada Shix, karya Wolfgang Herrndorf tahun 2010, mengisahkan tentang kisah Mike dan Shix, dua remaja yang melakukan perjalanan liar dengan mobil curian. Nah, novel ini juga penuh dengan kritik sosial dan refleksi tentang kehidupan remaja yang penuh tantangan. Kemudian berikutnya yang ketiga ada Simple, karya Marie Aude Murail tahun 2004, diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Nah, ini mengisahkan kehidupan dua bersaudara di mana kakak harus merawat adiknya yang memiliki keterbelakangan mental. Kemudian karya ini mengajarkan tentang tanggung jawab, kasih sayang, dan penerimaan terhadap perbedaan. Kemudian Erebos, novel thriller tentang video game misterius yang mengontrol kehidupan pemainnya, menampilkan isu dampak teknologi terhadap remaja dan batas antara dunia nyata dan dunia digital. Untuk perannya sendiri, peran Kinderroman dan Jugendroman dalam perkembangan anak dan remaja. Yang pertama, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, memberikan identifikasi dan role model. Anak-anak dan remaja dapat melihat diri mereka dalam karakter yang mereka baca, membantu mereka memahami emosi dan pengalaman hidup mereka sendiri. Kemudian dapat menanamkan nilai-nilai kehidupan. Kinderroman mengajarkan nilai dasar seperti keberanian dan persahabatan, sedangkan Jugendroman mengeksplorasi tema yang lebih kompleks seperti identitas, cinta, dan perjuangan sosial. Kemudian berikutnya ada Horseburg und Horsespiel. Nah,
Dalam dunia literatur Jerman, terdapat dua jenis media audio yang sering digunakan untuk menyampaikan cerita, yaitu Hörbuch dan Hörspiel. Buku audio dan juga drama audio. Keduanya memiliki kesamaan dalam penyampaian berbasis audio, tetapi berbeda dalam bentuk dan strukturnya. Hörbuch atau buku audio adalah rekaman suara dari buku yang dibacakan oleh narator, biasanya tanpa perubahan signifikan dalam teks. Tujuannya adalah memberikan pengalaman membaca dalam bentuk mendengarkan. Kemudian sedangkan Hörspiel, drama audio adalah drama berbasis audio yang melibatkan beberapa aktor, efek suara, dan musik latar untuk menciptakan suasana yang lebih hidup dan dramatis. Perbedaannya, untuk aspek definisi, Hörbuch adalah rekaman bacaan buku oleh seorang narator. Kemudian Hörspiel adalah drama audio dengan banyak suara, efek, dan musik. Sedangkan untuk aspek gaya narasi, Hörbuch ada bacaan langsung dari teks buku tanpa perubahan. Kemudian untuk Hörspiel, naskah yang diadaptasi menjadi dialog dan percakapan. Kemudian jumlah pengisi suara, Hörspiel satu atau beberapa narator. Kemudian Hörspiel beberapa aktor suara sesuai dengan karakter. Untuk efek suara dan musik, ini untuk Hörspiel minim atau tidak ada. Kemudian untuk uh, Hörspiel itu memiliki banyak efek suara untuk mendukung suasana cerita. Kemudian aspek tujuan memudahkan akses ke literatur dalam format audio, sedangkan Hörspiel menciptakan pengalaman mendengar yang teatrikal. Nah, contoh formatnya itu untuk Hörbuch, buku digital dalam format MP3 atau CD. Kemudian untuk Hörspiel, drama radio atau podcast fiksi. Baik, kita lanjut untuk Hörbuch. Buku audio dalam sastra Jerman, yaitu karakteristiknya membantu aksesibilitas, terutama bagi orang yang memiliki keterbatasan dalam membaca. Cocok untuk multitasking karena bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas lain. Nah, kemudian biasanya menggunakan narasi yang ekspresif untuk menjaga perhatian pendengar. Kemudian bisa berupa versi lengkap atau versi ringkas. Kalau dalam bahasa Jerman kita menyebutnya Gekurs atau Ungekurs dari buku asli. Kemudian untuk contohnya sendiri yaitu di Unendliche Geschichte. Nah, ini dibacakan oleh seorang narator tunggal dengan intonasi yang dramatis. Kemudian Harry Potter, terjemahan Jerman karya J.K. Rowling, ini versi Hörbuch sangat populer, dibacakan oleh Rufus Beck dengan suara yang sangat ekspresif. Kemudian ada Tinten Herz, Cornelia Funke, salah satu contoh Hörbuch yang berhasil mempertahankan daya tarik novel fantasi dalam format audio. Sedangkan Hörspiel, drama audio dalam sastra Jerman, memiliki karakteristik menggunakan berbagai aktor suara, membuatnya lebih mirip dengan drama, teater, atau film, dilengkapi dengan efek suara dan musik latar untuk memperkuat suasana cerita. Memiliki struktur seperti naskah teater dengan dialog antar karakter. Banyak digunakan dalam radio dan podcast berbasis cerita. Untuk contohnya sendiri ada di Dry, The Three Investigator, serial Hörspiel terkenal untuk anak-anak dan remaja. Kemudian B.B. Blocksberg, serial Hörspiel tentang penyihir kecil yang sangat populer di kalangan anak-anak. Kemudian Benjamin Blümchen, kisah seekor gajah berbicara yang menjadi favorit anak-anak Jerman. Kemudian Kerabat, versi Hörspiel dari novel ini menampilkan suasana gelap dan efek suara yang dramatis. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, Hörbuch memiliki bermanfaat membantu dalam pembelajaran bahasa, terutama bagi pembelajar bahasa Jerman. Kemudian melatih keterampilan mendengar dan pemahaman auditori, menyediakan cara alternatif bagi mereka yang kesulitan membaca teks panjang, meningkatkan konsentrasi dan imajinasi melalui mendengarkan narasi. Kemudian mengembangkan keterampilan mendengar. Maksudnya untuk manfaat Hörspiel yang pertama, mengembangkan keterampilan mendengar melalui dialog yang dinamis, kemudian meningkatkan daya imajinasi dengan efek suara dan musik latar, kemudian menarik bagi anak-anak yang lebih mudah memahami cerita melalui interaksi suara, dan yang terakhir membantu memahami struktur dialog dalam bahasa Jerman. Nah, untuk bagi kalian yang ingin mendownload ebook file ini, bisa kalian download dengan link di bawah. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe.